Penyakit MAH adalah penyakit iritasi yang terjadi pada lambung. MAH itu penyakit pada lambung yang diakibatkan luka atau peradangan. Penyakit MAH adalah penyakit yang terjadi pada lambung. Ada mual-mual, pusing, itulah gejala-gejala dari penyakit MAH. Sakit lambung, nyeri ulu hati, muntah-muntah, mual. Makan tidak teratur, pola makan yang kurang sehat. Yang pertama, dia stres, habis itu kurang menjaga kesehatan, suka makan makanan yang nggak bergizi, habis itu suka makan telat, habis itu suka begadang. Dapat menyebabkan kematian. Dampak buruk bagi seseorang yang terkena penyakit MAH adalah dapat menyebabkan seseorang terjadinya kematian. Cara mengatasinya, yang pertama makanan teratur, yang kedua jangan menghindari makan makanan pedas, yang ketiga tidak stres, dan yang keempat menjaga pola makan. Kita harus tidur tepat waktu, makan dengan secara teratur, makan dengan sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Aklima MNS, merupakan salah seorang dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Syafala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang apa itu penyakit MAH ataupun gejala daripada penyakit MAH. Nah, kalau ditanya apa sih penyakit MAH? Nah, tentu kita sudah sering mendengar apa itu MAH. Sebenarnya MAH ini merupakan suatu gejala di mana yang menyebabkan penderita itu akan merasa seperti ada perasaan tidak nyaman di area perut, terutama akan merasa agak kembung terkadang dan bahkan sampai muntah. Nah, gejala MAH ini sering disebut, kalau istilah medisnya, dispepsia. Walaupun gejala MAH ini bukanlah suatu penyakit yang berbahaya, namun akan dikhawatirkan akan berefek yang sangat buruk ke depannya. Nah, kemudian gejala yang bisa muncul yang paling khas itu adalah terasa kembung, kemudian adanya rasa nyeri di ulu hati atau pada bagian perut sebelah kiri atas. Kemudian juga disertai dengan perasaan mual, bahkan muntah, dan juga perut terasa cepat penuh saat makan ataupun segera setelah makan. Nah, pada beberapa orang gejala lain juga bisa muncul seperti sering mengeluarkan gas ataupun bersendawa. Nah, ini adalah beberapa gejala yang menandakan bahwa ada gangguan pada bagian lambung ataupun MAH. Nah, kemudian apa sih penyebab dari MAH ini? Ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ataupun gejala MAH ini. Yang pertama itu adalah berupa infeksi dari bakteri ataupun adanya peradangan pada dinding lambung. Dan yang kedua itu bisa disebabkan karena adanya konsumsi obat-obatan tertentu, khususnya obat antiinflamasi. Nah, selanjutnya, jika sudah terkena MAH, maka akan muncul beberapa dampak negatif ataupun dampak buruk bagi penderita. Nah, yang pertama itu adalah menyempitnya rongga kerongkongan, di mana disebabkan oleh adanya peningkatan daripada asam lambung yang naik ke kerongkongan, sehingga lama-kelamaan rongga kerongkongan itu akan menimbulkan suatu jaringan baru ataupun jaringan parut, sehingga akan menimbulkan penyempitan, dan pasien dengan keadaan seperti ini biasanya akan mengalami sulit dalam menelan atau disebut dengan disfagia. Kemudian yang kedua, dampak buruknya itu adalah
terjadinya penyempitan di sebuah saluran yang ada di lambung, di mana karena adanya peningkatan asam lambung ataupun peradangan, maka saluran yang disebut dengan saluran pilori ataupun pilorus itu akan mengalami penyempitan yang diakibatkan oleh meningkatnya asam lambung tersebut. Nah, efek kedepannya apa? Yaitu segala jenis makanan yang dikonsumsi maka akan mengalami kesusahan dari sistem pencernaan sendiri, sehingga menghambat pencernaan seluruh makanan yang dimakan oleh seorang yang mengalami penyakit MAH. Kemudian yang ketiga itu akan mengalami suatu kondisi yang disebut dengan GERD ataupun asam lambung yang berulang kali meningkat ataupun MAH yang berulang kali kambuh, maka itu akan menyebabkan struktur daripada sel di lambung akan mengalami perubahan. Memang gejala ini tidak begitu menimbulkan gejala yang khas, namun kedepannya apa yang akan ditakutkan yaitu perubahannya sel tersebut akan menyebabkan resiko terjadinya kanker lambung ataupun kanker pada gastroesofagus. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir yaitu bisa juga terjadi perforasi pada dinding lambung, di mana kadar asam lambung yang sudah sangat tinggi maka akan menyebabkan dinding lambung akan bocor, sehingga ini akan menyebabkan seluruh isi lambung akan keluar daripada tempatnya dan mengenai ke organ lain. Nah, ini sangat berbahaya sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, itu beberapa dampak buruk yang sering ataupun yang dapat muncul pada keadaan MAH yang tidak terkontrol ataupun yang tidak pernah dikonsultasikan selanjutnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita punya gejala MAH ataupun kita tidak ingin terkena MAH, maka harus melakukan beberapa pencegahan. Nah, di sini pencegahan yang bisa dilakukan adalah yang utama sekali yaitu mengatur pola hidup. Nah, gejala MAH ini sebenarnya tidak sulit untuk dicegah, hanya kita cukup mengatur pola hidup sehari-hari. Misalnya makanan, hindari makanan yang pedas ataupun yang mengandung tinggi kafein, ya. Kemudian makanan yang mengandung soda ataupun yang bergas. Kemudian juga mengatur pola istirahat serta mengatur jangan sampai kita stres, karena stres itu salah satu faktor yang memicu metabolisme tubuh itu terganggu. Nah, kemudian satu lagi yang penting sekali untuk mencegah MAH ini adalah harus makan secara teratur. Nah, seringkali masyarakat kita itu menunda makan ataupun telat makan. Nah, walaupun itu adalah hal yang sepele, namun disitulah bisa cikal bakal munculnya penyakit ataupun gejala MAH. Karena makan yang tidak masuk ke dalam lambung secara teratur ataupun sama sekali dia berselang dalam waktu yang lama, maka itu akan menyebabkan asam lambung itu menjadi semakin meningkat dan bisa menyebabkan peradangan pada dinding lambung sendiri. Jadi, saran saya makanlah dengan teratur walaupun sedikit. Ya, demikian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.